They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. Dari masuk gerbang itu, ini kita punya pendopo namanya pendopo Wahidin. Wahidin itu diambil dari Dr. Wahidin. Oh, Stevia. ya. Ini bisa dipakai buat diskusi, workshop, sama rapat-rapat RT, Yeah. rapat lurah itu bebas menggunakan di sini. Di sampingnya ada homestay, tinggal, ada 4 kamar. Yang ini bioskop mini sama ruang diskusi kecil yang kapasitasnya 40 orang. Jadi kalau ada nonton bareng diskusi film itu di dalam sini. Nanti berarti free ya Pak? Free juga. Boleh daftar juga? Ya. Oh, Jadi base-nya itu registrasi. base registrasi. Ya. Kita ngelihat berapa orang dan kita setting begitu. Kalau yang ini namanya itu Plaza Visipol. Nah, jadi area ini biasanya digunakan buat School of Thought, kuliah umum, outdoor. Habis itu buat pertunjukan kesenian, kebudayaan, itu bisa menggunakan area itu. Kapasitasnya itu 100 sampai 150 orang. Yang udah ada kegiatan sendiri apa? Ini yang pernah itu acara kegiatan pertama yang diadakan di sini itu reuni Kadema UGM. Ya, keluarga alumni Dewan Mahasiswa UGM reuni angkatan 9798. Setelah itu kegiatan School of Thought yang riasan itu di sini. Riasan di sini, Budiman Sujatmoko juga di sini. Peringatan 100 tahun Pram juga di sini. Dan Senin depan itu peringatan terbitnya buku Narda Republik itu di sini. Oh, yang ini ya. Ini berarti tempatnya milik independen ya Pak? Iya. Kita yayasan, Biasa. Yayasan Ruang Literasi Tergerak. Ini perpustakaan. Nah, perpustakaan ini punya kurang lebih 10.000 judul buku. 10.000 judul buku, dan itu hanya untuk dibaca di sini karena milik pribadi. Berarti buku-buku di sini tuh ada 10.000 itu milik koleksi pribadi atau ada sumbangan? Koleksi pribadi yang dikumpulkan dari tahun 97, buku-buku lama ada di sini, dan setelah ruang ini ada, beberapa masyarakat itu menyumbangkan buku pada sini. Menghibahkan buku ada 5 sampai 6 orang. Mereka menyumbangkan buku ke sini buat dibaca sama teman-teman di sini. Jadi di sini cuma buat aktivitas literasi, nggak ada jual buku, nggak ada. Berarti baca-baca aja. Titip jual nggak ada. Buat baca dan sama buat kerja, skripsi atau ngerjain yang lain. Jadi nggak bisa minjem gitu ya? Nggak bisa bawa keluar, nggak bisa. Bawa pulang juga nggak bisa. Bisa. Karena koleksi pribadi kan. Iya. Ini musola, musola sama loker. Jadi yang pustaka itu nggak diizinkan bawa tas. Cuma barang berharga, laptop dan sama tumbler minum. Nah, tumbler itu bisa diisi ulang di situ. Di keran yang ada di situ itu kerannya bisa langsung minum. Bisa langsung minum. Ya, keran airnya. Itu loker. Ini pustaka Bintari itu ruang anak. Ruang anak. Ya, ruang anak bermain. Di atas pojok itu ada satu ruangan, tapi fungsinya 2. Di belakang sebagai kantor, di depannya itu sedang direncanakan jadi studio multimedia. Podcast ada di situ. Iya. Nanti juga nyediain free buat orang mau podcast di situ juga Iya. bisa. Oh, bisa juga. Ya. Ini rancangannya sebagai coffee shop nanti, Wah, ada coffee shopnya. tapi belum ready sampai sekarang. Ide awalnya muncul bangun ruang literasi ini apa sih, Pak? Ini kan ide sama gagasannya tuh untuk pendirinya tuh
Pak Willy Aditya. Pak Willy Aditya. Pendiri Ruang Literasi Kaliurang. Idenya tuh yang memang untuk meningkatkan literasi. Meningkatkan literasi. Karena kan apalagi di era digital sekarang kan, itu akses anak-anak buat ke hal-hal yang berbau negatif itu Mudah banget. mudah sekali. Iya. Filter keluarga jadi berkurang kan. Iya. Nah, saringannya tuh jadi berkurang. Nah, itu gunanya. Jadi literasi yang dicoba di sini itu bukan literasi yang hanya membaca saja, tapi dia juga bisa membaca keluarganya sendiri. Iya. Kondisinya seperti apa, bisa membaca tetangganya seperti apa. Jadi dengan hal-hal yang sifatnya harmoni dan humanisme yang mau kita bangun di sini. Jadi bangun di Kaliurang ini memang udah jadi pilihan atau memang sebelumnya udah ada di sini, tanah di sini apa gimana? Sudah, karena Sudah. yang pendirinya itu lama tinggal di sini kuliah. Lama tinggal di sini. Ya. Oke. Mungkin kan ruang literasi ini kan apa namanya mudah banget buat diakses. Kira-kira ada nggak sih Mas kayak gimana sih cara buat menumbuhkan rasa cinta buat anak-anak zaman muda ini, anak-anak muda di zaman sekarang ini untuk makin gemar untuk berliterasi gitu? Jadi seperti yang disampaikan Mas itu tadi, selain diskusi-diskusi kecil yang kita adakan per bulan Sameja itu, ada program yang buat anggota pustaka itu namanya Share-book. Ya, share books. Oh, share books. Nah, ya persetan dari share. Ini kita menyebutnya share books. Nah, itu rancangannya itu ya setiap orang datang membawa buku. Apa yang dia baca. Kalaupun dia tidak punya buku, dia boleh setengah jam di sini. Setelah itu dia harus menemukan satu kutipan yang menarik dari buku itu. Dan dia terserah mau membaca buku apa saja. Karena kan untuk memantik orang membaca itu nggak harus buku-buku yang keren, nggak harus buku-buku yang berat. Buku-buku yang ya semacam template itu sudah cukup untuk menjadi dasar dia membiasakan diri buat membaca. Setelah itu baru ditingkatkan, dia membaca buku yang lebih serius, ditingkatkan lebih filosofis. Nah, bulan Ramadan kemarin itu kita punya program diskusi kalam sore namanya. Kalam sore. Ya, itu semacam apa ya? Semacam diskusi buat nunggu berbuka, ngabuburit. Oh. Yang pertama itu kita ngundang Irfan Afikri. Dia yang nulis soal Islam Jawa. Oh ya. Nah, dia banyak menceritakan soal bukunya itu di kegiatan itu. Terus kita juga ngundang Kalis Mardiasi, Mbak Kalis Mardiasi itu dia aktivis, dia penulis beberapa buku. Kalau Agus Mulyadi kenal? Mojo? Kurang tahu. Yang penting dia aktivis perempuan. Dia tuh lebih ke feminisme. Oh. Ya, bahasanya tuh buku yang pernah dia terbitkan. Jadi kita memancing teman-teman itu dengan itu. Sama di sini, di luar ini nggak ada aturan yang tertulis, yang terpampang secara kaku. Jadi teman-teman itu yang ada di sini coba untuk mengatur perilakunya sendiri. Iya. Nggak perlu ini lagi. Iya. Jadi untuk meningkatkan literasi baca di anak-anak muda di zaman sekarang ini tuh secara bertahap gitu ya, Mas? Iya. Oke. Kalau mungkin ada ini nggak, Mas, rekomendasi buku yang pernah Mas baca yang mungkin cocok atau relate sama anak-anak di zaman sekarang gitu? Kayaknya nggak ada. Belum ada. Belum ada. Iya. Buku favorit Masnya ada? Buku favorit? Buku favorit. Banyak sih kalau buku favorit, tapi yang senang itu ini The Innovator. Itu kan dia membahas apa ya, sebenarnya digital itu, komputer itu awalnya dari
muncul karena puisinya ada Love Love. Ada anaknya Robert Byron itu. Oh. Di sini ada bukunya. Itu menarik buat ngelihat gimana dari seni bisa turun ke komputasi yang ada hari ini. Itu buat memancing pikiran menarik dari inovator. Terus tadi tentang program yang dijelasin tadi Mas, apa sih yang dari foto-foto tadi? Merekam memori dari Itu foto? belum terlaksana. Belum terlaksana. Itu sebenarnya aku adopsi dari workshop yang tak adain pernah di Padang sama yang di Jakarta. Kalau di Padang itu ya mereka cuma merekam kota mereka sendiri dan apa yang bikin dia menarik dan apa yang berubah, itu saja. Karena kan itu bisa jadi memori jangka panjang kan. Ya. Dokumentasi visual itu. Jadi selain nonton film tuh juga bisa sekalian ngulik filmnya bareng. Iya. Itu juga bisa ya. Screening film. Oh masuk. Boleh keliling Pustaka. aja. Ini sayangnya lagi ada yang lagi tes Oh, ada tes. BUMN kalau nggak salah. Kalau orang-orang yang kerja di sini tuh mereka ada pendaftarannya atau mereka volunteer gitu? Bulan kemarin kita buka open volunteer. Oh, open volunteer. Ya. Oh, iya. Jadi yang sekarang itu ada 8 volunteer. 4 di pustaka, 4 di pustaka anak. Oh, pustaka anak. Ya. Jadi mereka yang mengurusi pustaka-pustaka, sama nanti kalau buat kegiatan-kegiatan mereka yang bantuin buat kegiatan. Jadi sifatnya memang sukarelawan. Sukarelawan ya. Warga sekitar sini berarti. Iya. Oh, iya. Ada warga sekitar sini, ada yang sudah bekerja, Ada, ada yang masih kuliah. ada yang masih kuliah juga. Ini masih jadi satu ruangan sama yang sebelah tadi Mas? Enggak, Oh, enggak. Oh, beda. Oh, beda. Ini untuk pustakanya. Oke. Mau masuk? Boleh. Boleh deh Mas. Tasnya bisa dititip di sini. Biar nggak pinjam dari ciloknya. Buat khusus baca sama kerja, dan bukunya bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia itu sampai sini. Dari sini sampai ke dinding atas itu bahasa Inggris. Ini buat yang kerja cuma 8 orang. Si yang lain. Berarti genre bukunya macam-macam ya? Ini namanya Pustaka Bintari. Oh, kenapa namanya Bintari Mas? Lagi bikin tiap hari Oh, buat nulis. Untuk menulis. Mencari adalah untuk menulis. Ada yang lebih anak-anak. wow. Kreativitas. Berarti ini buat anak-anak yang suka nulis cerita, suka buku-buku gitu difasilitasi ya Mas di sini? Ini buat under 16 tahun kalau di sini. Jadi yang datang itu wajib didampingi orang tua. Ya. Nggak ada jam khusus buat mereka kayak datang ke sini gitu? Ini sampai jam 6 sore. Oh, Ruang literasi kali orang itu seluruhnya itu dari 9.30 sampai jam 9 malam. Kalau yang ruang anak ini 9.30 sampai jam 6. Oh, ya berarti ada bedanya buat ini ya.
malam kan harus tidur. Terus belajar. Oh, di sini ada permainan kayak gini juga. Iya. Wow. Biasanya sering nggak ada harus ini? Rame ya? Kadang-kadang tuh ada ibu-ibu yang habis ibu tangannya sekolah sebelum pulang anak-anaknya main di sini sebelum rumah. Iya. Mampir-mampir. Ini ngomong-ngomong kok ada level-level gini nih, maksudnya apa Mas? Ada level A, B, C. Oh, level jenjang umur. Oh, iya. Iya. Baca penjelasan umur buat anak-anak. Jadi semakin tinggi semakin Besar umurnya. semakin itu juga ya. Wow. Oke guys, jadi kita habis dari ruang literasi Kaliurang. Wah, gimana nih tempatnya, Li? Seru banget, tapi bukan tipe aku. Karena memang hening banget ya. Hening banget, hening banget. Tapi menurutku ini bagus banget karena ini masih baru ya, Iya, masih masih baru baru, Februari masih kemarin dan 3,5 bulan yang lalu. Cozy banget. Oh my god, oh my god. Ini apa nih kira-kira? Kita dapat buku. Kita dapat buku dari Ruang Literasi Kaliurang. Yeay. Thank you ya buat Ruang Literasi Kaliurang buat kesempatannya kita bisa main ke sini, Yup. belajar banyak di sini. Dan buat teman-teman yang suka baca buku dengan suasana yang hening, dengan suasana yang tenang, ini cocok buat teman-teman semuanya ya kan. Yes. Dan di sini tuh ternyata ada 10.000 buku yang teman-teman bisa baca. Dan kita mau lihat buku-bukunya nggak sih, buku yang dikasih dari ruang literasi. Boleh, kita lihat nih beberapa yang dikasih nih. Bus. Jadi guys, kita dapat buku Pancasila di Rumahku. Aditya. Yes, Willy Aditya ini pemilik dari ruang literasi. Iya. Ya, pemilik dari ruang literasi Kaliurang ini. Thank you ya.